Bab 273. Pembunuhan rahasia. 3 hari kemudian, warrior yang memejamkan kedua matanya di atas punggung Grey. Energi hitam dalam tubuhnya bergerak dengan perlahan dan 6 jam berlalu begitu saja. Pada saat ini, ketika warrior yang tiba-tiba membuka kedua matanya, sebuah batu raksasa yang berjarak beberapa meter di depannya tiba-tiba meledak dan pecah dengan sangat aneh. Pecahan batu beterbangan. Sambil mengingat kembali pecahan-pecahan batu itu, ujung bibir warrior yang sedikit terangkat, membentuk sebuah senyuman. Selama ini, dia sepertinya telah melupakan ucapan Pak Tuamu dahulu, yaitu ilmu pedang mengutamakan satu kata, yaitu kecepatan. Sedangkan dia, tanpa disadari, telah hidup dalam mengejar keanggunan ilmu pedang ini. Misalnya pada panggung pertandingan bela diri sebelumnya, saat dia beradu dengan Yonar Yuan, walaupun pedang ribuan pengendali miliknya begitu anggun, karismanya juga sangat mengerikan. Namun, kekuatan menyerangnya sangat kecil, bahkan sangat menghabiskan energi hitam. Ilmu pedang-pedang invincible, sangatlah mengerikan. Jika dia sungguh dapat melatih ilmu pedang ini hingga memenuhi tuntutan Pak Tuamu, itu hanyalah berjarak sebentar saja, maka membunuh Yonar Yuan saat dia lengah dalam hitungan detik, juga sangat memungkinkan. Selain ilmu pedang ini, keterampilan hitam dan tinju penghancur naga yang didapatkan dari tangan Yendi Yuan, juga sedang dia latih dengan keras. Jurus penyembunyian tubuh dan tinju penghancur naga sangat berguna baginya. Terutama tinju penghancur naga, kekuatannya sungguh sangat hebat. Perlu diketahui bahwa, dahulu dia hanya dengan tingkat pertama tinju penghancur naga, sudah dapat menghancurkan satu pedang emas tiada batasnya Sendo Lin. Sedangkan, tinju penghancur naga ada 3 tingkat. Pada awalnya, dia mengira tingkat kedua tidak dapat dilatih dengan tubuh. Sekarang tubuhnya telah mengalami pelatihan api hantu, sudah pantas untuk melatih tingkat kedua dari tinju penghancur naga. Kali ini menuju medan perang kuno, warrior yang tidak berani ada sedikit pun kelengahan. Perlu diketahui bahwa, di sana adalah tempat berkumpulnya siluman dari semua tempat seluruh 6 besar pendekar hitam. Warrior yang tidak merasa dia sudah menjadi orang terhebat di generasi muda di seluruh 6 besar pendekar hitam. Jika yang dimiliki adalah kepercayaan diri, maka itu adalah suatu hal yang baik, tapi jika yang dimiliki adalah kesombongan, maka itu adalah cari mati. Warrior yang bukanlah orang yang sombong. Pada saat itu, karena seperti merasakan sesuatu, warrior yang sedang berada di punggung Grey, tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Ketika dia sedang bersiap untuk bergerak, sebuah belati yang memancarkan sinar dingin, telah melakukan kontak dekat dengannya. Pada saat yang bersamaan, entah sejak kapan, seseorang yang hitam bagaikan bayangan, tiba-tiba telah muncul di atas punggung Grey, tepatnya di depan warrior yang. Dang! Belati mengiris leher warrior yang, tapi kepala warrior yang tidak terpelanting lepas, malah belati itu yang bergetar sedikit. Bayangan hitam itu tercengang. Sangat jelas bahwa orang berbayangan hitam itu tidak menyangka akan begini. Ketika orang berbayangan hitam bersiap untuk melakukannya sekali lagi, warrior yang justru mengeluarkan tinju yang lurus mengarah ke wajah orang berbayangan hitam. Orang berbayangan hitam tidak berani menyambut tinju warrior yang ini secara langsung. Belati di tangannya bergerak menghalangi tinju dari warrior yang. Boom! Di bawah pengaruh kekuatan warrior yang sangat besar, orang berbayangan hitam itu seketika jatuh terpelanting. Warrior yang berhenti dan melihat orang berbayangan hitam di jarak 10 meter di depannya. Apa yang terjadi tadi, membuat dia juga merasa takut setelahnya. Kemahiran orang yang di depan mata ini,
sungguh sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuhnya telah mendapatkan kekuatan tambahan dari Pak Tuamu, maka serangan tadi sudah cukup untuk membuat kepalanya copot. Tidak disangka, ternyata tubuhmu sudah semengerikan ini. Orang berbayangan hitam mulai berbicara dahulu. Suaranya nyaring, ternyata adalah seorang wanita. Ternyata kamu. Warrior yang berkata dengan suara yang berat setelah mendengar suara orang berbayangan hitam. Orang berbayangan hitam yang di depan mata ini, bukan orang lain, melainkan pembunuh wanita misterius yang mengincarnya di pegunungan puluhan ribu sebelumnya. Pembunuh wanita tidak menjawab, berdiam sejenak, kemudian tiba-tiba berkata, "Kondisimu sangat berbahaya." Warrior yang terkejut, lalu mengerutkan alis dan berkata, "Apa maksudmu?" Kekaisaran Qin, Partai Yuan, Istana Bunga, Sekte Hantu, dan Sekte Pedang, semuanya telah menghubungi organisasi 5 pembunuh secara rahasia. Tujuan mereka sama, yaitu membunuhmu. Pembunuh wanita berkata dengan suara yang dalam. Kekaisaran Qin, Sekte Pedang. Warrior yang tertawa dengan dingin dan berkata, "Mereka mau membunuhku. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Lagi pula, sebelumnya sepertinya kamu yang ingin membunuh aku, kan?" Jika Istana Bunga dan Partai Yuan, serta Sekte Hantu mau membunuhnya, dia masih percaya. Bahkan, Sekte Pedang sekalipun, dia juga sedikit percaya. Karena Taois pemabuk dari Sekte Pedang dan Yuan Yu, memang bukan orang yang baik. Namun, Kaisar Si dari Kekaisaran Qin sudah berkorban banyak untuk menyelamatkan dia, kini tiba-tiba mau membunuhnya lagi. Kaisar Si belum menjadi gila, kan? Wanita pembunuh berkata, "Kamu harus tahu, medan perang kuno tidak mengizinkan orang hebat di atas alam spiritual untuk masuk, walaupun di sana ada orang hebat alam spiritual, tapi karena beberapa alasan, mereka tidak bisa menyerang orang jenius yang dominan. Dengan kata lain, di sana adalah kekuasaan alam pemenang. Sedangkan kamu, Kaisar Pedang, memiliki kecemerlangan niat pedang. Begitu kamu lolos ke alam pemenang, dengan kondisi hubungan antara kamu dan 6 kekuatan besar, pasti akan menjadi bencana bagi murid 6 kekuatan besar. Jadi, mereka harus menghabisimu, dan sekarang adalah waktu yang terbaik." Tentu saja, tanpa alasan ini pun, mereka juga tidak akan membiarkan kamu berkembang. Kamu seharusnya mengerti akan pepatah, yang tidak dapat kumanfaatkan, lebih baik dimusnahkan. Warrior yang terdiam. Karena apa yang dikatakan oleh wanita yang di depan mata ini sangat masuk akal. Dengan hubungan antara dia dengan Partai Yuan, Sekte Hantu, Istana Bunga, dan Sekte Pedang, beberapa kekuatan super ini pasti tidak akan membiarkan dia berkembang. Walaupun Kaisar Si telah menyelamatkannya, kekuatan-kekuatan ini tidak akan membunuhnya terang-terangan, tapi bagaimana kalau dalam gelap? Setelah berdiam sejenak, warrior yang melihat ke arah wanita pembunuh dan berkata, "Kenapa kamu mau datang dan memberi tahu aku tentang hal ini? Sepertinya, di antara kita tidak ada hubungan apapun, kan?" Wanita pembunuh terdiam, setelah sejenak, baru berkata, "Ada orang yang berharap kamu mati, tapi juga ada orang yang berharap kamu tidak mati. Sedangkan aku, adalah pihak yang tidak berharap kamu mati." Setelah berkata sampai di situ, dia terdiam sejenak, lalu lanjut berkata, "Terakhir, aku ingin menyarankan satu hal padamu, jangan mengira dirimu telah mengalahkan Yonar Yuan dan mendapatkan nomor 1 pada peringkat King Yun, sudah langsung menganggap dirimu sebagai orang terhebat di generasi muda di wilayah selatan. Jangankan keseluruhan 6 besar pendekar hitam, bahkan di wilayah selatan ini pun, ada banyak sekali jenius yang sebenarnya, dan semuanya tidak menonjolkan diri.
Mereka tidak masuk ke peringkat King Yun, bukan karena kemampuannya yang tidak cukup, tapi karena target mereka adalah menara naga itu. Warrior yang menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak pernah menganggap diriku adalah orang yang terhebat di generasi muda wilayah selatan. Bagiku, orang terhebat di generasi muda wilayah selatan, orang terhebat di generasi muda 6 besar pendekar hitam, semuanya adalah hal yang tidak bermakna. Karena di depan orang hebat yang sebenarnya, seperti alam bangsawan dan alam kaisar, kita semua adalah orang lemah. Kalau kamu dapat berpikir demikian, itu adalah hal yang terbaik," ucap wanita pembunuh. "Siapa yang tidak ingin aku mati?" Warrior yang tiba-tiba bertanya. "Itu adalah rahasia," ucap wanita pembunuh. Warrior yang terdiam sejenak, kemudian mengangguk-anggukkan kepala dan berkata, "Kalau kamu adalah orang dari pihak yang tidak ingin aku mati, kenapa kamu tadi masih menyerangku? Kalau kamu tidak bisa menghalangi upaya pembunuhan rahasia dariku, maka kamu sudah tidak perlu pergi ke medan perang kuno. Carilah tempat untuk mengamankan nyawamu," jawab wanita pembunuh dengan enteng. "Maksudmu adalah, kalian, 5 pembunuh, mengutus pembunuh yang lebih hebat darimu untuk membunuhku?" tanya warrior yang sambil mengerutkan alis. Wanita pembunuh menganggukkan kepala dan berkata, "Pembunuh yang mereka utus adalah pembunuh alam pemenang, atau yang disebut pembunuh berdarah. Bahkan, bukan 1 orang, tapi 3 orang, 3 orang pembunuh berdarah yang diutus untuk membunuh seorang pendekar hitam alam bawaan. Ini adalah hal yang tidak pernah muncul dalam sejarah pembunuh berdarah." Mendengar ucapan tersebut, warrior yang tersenyum dengan pahit, 5 pembunuh ini sungguh sangat menyanjungnya. Jika ini adalah pertarungan yang sebenarnya, dia di pegunungan puluhan ribu ini, dengan pasukan monster hitam, memang tidak takut dengan yang disebut pembunuh berdarah. Namun, masalahnya adalah, apakah mereka akan bertarung secara langsung? Tanpa bocah kecil, dia juga sedikit kurang yakin menghadapi para pembunuh ini. Seperti sebelumnya, jika kekuatan pembunuh yang ada di depan mata ini lebih tangguh lagi, walaupun dia tidak mati, paling tidak juga akan terluka. "Sebaiknya kamu tahu diri," wanita pembunuh berkata dengan enteng dan bersiap untuk pergi. "Tunggu," warrior yang memanggil untuk menghentikannya. Wanita pembunuh berbalik badan, melihat warrior yang dan berkata, "Kenapa? Kamu mau pergi ke medan perang kuno itu?" Warrior yang bertanya. Wanita pembunuh menganggukkan kepala dan mengatakan, "Kegiatan sebesar ini, tentunya tidak akan kekurangan kehadiran 5 pembunuh. Lagi pula, di sana juga ada perebutan keberuntungan, bagaimana mungkin 5 pembunuh akan melepaskan kesempatan untuk memperebutkan keberuntungan ini?" Warrior yang mendesah, lalu berkata, "Bagaimanapun, terima kasih padamu yang telah datang memberitahuku." Walaupun wanita di depan matanya ini telah mencoba untuk membunuhnya berkali-kali, tapi kali ini, wanita di depan mata ini, sama saja telah menyelamatkan nyawanya. Jika 5 orang pembunuh alam pemenang datang membunuhnya, dan jika dia tidak ada persiapan apapun, ditambah lagi bocah kecil juga belum sadar, maka kemungkinan dia selamat kali ini, akan sangat kecil. Jadi, bisa dikatakan, wanita ini telah menyelamatkan nyawanya. Wanita itu terkejut, sepertinya dia tidak menyangka, warrior yang akan berterima kasih kepadanya. Dia telah berkali-kali hampir mencabut nyawanya. Mendesah sejenak, wanita itu berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Datang memberitahumu adalah perintah dari orang lain. Jika aku tidak salah menebak, mereka sekarang sudah tiba di pegunungan puluhan ribu ini. Semoga kamu beruntung." Setelah mengatakannya, wanita itu tidak diam di tempat,
badannya bergetar sebentar dan menghilang di tempat dengan aneh. Melihat wanita itu pergi, warrior yang menarik napas dalam, lalu tersenyum ringan. Untuk bisa menghindari kelima pembunuh itu, dia memang memiliki akal. Asalkan memanggil Thunder Eagle, memangnya kelima pembunuh itu bisa naik ke atas langit dan membunuhnya. Namun, dia tidak akan melakukan hal itu, karena hanya dalam pertarungan antara hidup dan mati, kemampuan dan kesadaran bertarung seseorang baru bisa meningkat dengan signifikan. Warrior yang mengetahui kekurangan dirinya, yaitu kesadaran bertarung yang terlalu buruk. Seperti tadi, jika tadi yang diserang wanita itu bukan dia, tapi adalah Yonar Yuan, dengan kesadaran bertarung Yonar Yuan pasti bisa menghindarinya. Namun, dia tidak bisa demikian, dia hanya bisa menghadapi secara keras dengan kekebalan tubuhnya. Walaupun belum sampai ke medan perang kuno, tapi berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pak Tua Mu dan Kaisar Si, orang yang muncul di medan perang kuno, semuanya pasti sangat licik. Dia tidak boleh gegabah sama sekali. Lagi pula, dia harus pergi mencari angin dingin Jiuyu itu untuk meningkatkan kemampuan, sama sekali tidak bisa ditunda lagi. Menghela napas ringan, warrior yang menyimpan Grey ke dalam pusaran pusat energi, lalu berlari menuju pedalaman pegunungan puluhan ribu. Dia sama sekali tidak ingin Grey menjadi target para pembunuh itu. Bersambung.